Nanti kalau misalnya lupa nih yang harus kita persiapkan, boleh nanti dibuka lagi ceritanya ya. Nih ayah bunda semuanya sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Siap ya, insya Allah nanti selama 20 hari ke depan, subuhnya itu lebih bermakna, lebih bermanfaat ya. Jadi habis subuh biasanya mungkin, aduh aku tidur lagi ya, atau misalnya tidak ada kegiatan apapun, tapi insya Allah selama 20 hari ke depan, puasanya lebih bermakna dan lebih bermanfaat lagi. Baik, kita mulai mungkin ya ayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah bermakna dan bermanfaat bersama Ayah Abatasa dan juga Ustaz Zaki. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan dibersamai untuk berproses bersama, ya, healing bersama, dan pastinya bersama fun renting ya. Kalau serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Billahi robba wa bil islami dina wa bil amin. Ini. Ayah bunda semuanya, selamat pagi. Pagi. Kalau misalnya biar lebih semangat lagi kan biasanya pagi-pagi udah biasa ya ayah. Kita tambahkan sedikit ya. Kalau di ala-ala tentara nih, silakan tangannya di atas. Hiha, hiha, hiha. 3 kali ya. Siap semuanya. Selamat pagi. Pagi. Biar lebih memberikan energi kepada kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya bunda yang sudah bergabung. Ini luar biasa ya, insya Allah dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya 32 orang, insya Allah nanti hari-hari berikutnya bisa 300 orang, 400 orang ya. Dan sebarkan kebermanfaatan pada pagi hari ini ke teman-teman yang lainnya. Ya, nah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri pertama dan kedua, ya, dan tidak ada duanya. Ya, ayah bunda semuanya sudah siap ya, boleh disiapkan alat tulisnya, boleh disiapkan apa nih? Oh, botol minum enggak ya? Karena kita lagi saum nih, hanya alat tulis, mungkin kertas ya, atau misalnya pensil, pulpen semuanya boleh disiapkan dari sekarang. Karena kita akan langsung masuk kepada pemateri yang pertama. Ini sudah tidak asing lagi ya di tengah-tengah kita ini ayah yang luar biasa, Ayah Abatasa. Dan ini saya Uni Jimhaho ya akan menemani ayah bunda semuanya pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita sambut Ayah Abatasa. Silakan, tafadhol ayah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Miss Uni yang luar biasa. Wow, keren. Wow, keren. Semangat pagi. Pagi. Hiha. Oke. Alhamdulillah di subuh yang ajaib, di subuh yang super luar biasa ini sengaja kita pakai waktu subuh karena waktu subuh itu masih fresh, masih di gelombang alfa mudah-mudahan sehingga apapun yang kita pelajari bisa langsung nempel di hati, bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, mungkin nanti Ustadz Zaki yang menjelaskan bagaimana keajaiban waktu subuh ini. Nah, bunda semuanya, terima kasih luar biasa. Saya senang sekali pagi hari ini bisa membersamai, belajar bersama dengan ayah bunda semuanya. Tadi kata Miss Uni, dari Sabang sampai Merauke ya. Ada dari Kerawang, Banjarmasin, terus dari Sulawesi saya lihat ya. Dari Jawa Barat juga banyak, Sumatera dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama sampai nanti akhir
di hari ke-20 kita menjadi the new me. The new me, saya yang baru. Diri saya yang baru, bukan hanya baju baru, bukan hanya perabotan baru, bukan hanya kupat tahu yang baru, tapi benar-benar jiwa, raga, hati, dan nurani kita menjadi seseorang yang baru. Terasa seperti terlahir kembali. Nah, siapa yang ingin merasakan itu? Angkat tangannya, boleh. Angkat tangannya, mudah-mudahan Allah kabulkan, ya. Nanti setelah 20 hari kita menjadi seseorang yang baru, menjadi lebih sabar ke anak-anak, sehingga anak-anak pun bisa lebih mudah diarahkan. Nah, berbeda dengan seminar-seminar atau webinar di luar, ya, kami mengusung konsep play healing. Apa itu play healing? Play healing ini adalah kita akan belajar dengan cara bermain. Ya, di sini saya tidak akan menyiapkan slide satu lembar pun, ya, dan juga mungkin ayah bunda tidak perlu mencatat panjang-panjang, cukup poin-poinnya. Nah, kita full bermain, makanya tadi Miss Uni minta ayah bunda silahkan buka kameranya. Ketika kita terlibat langsung, terlibat lebih banyak, insya Allah ilmu yang didapatkan akan lebih banyak lagi. Gitu, karena model pembelajaran kita adalah client center atau student center. Ya, semuanya saya pun di sini posisinya sebagai pembelajar. Ya, Ustadz Zaki sebagai pembelajar. Kita belajar bareng-bareng. Makanya kami bukan trainer, kami adalah fasilitator. Oke, dalam mentoring ini. Kita akan sama-sama belajar. Saya pun perlu merasakan tadi menjadi seseorang yang baru, memiliki jiwa yang baru. Saya pun perlu, ya. Makanya mari kita belajar bareng-bareng. Kalau bisa ikut live langsung, walaupun ini ada rekamannya, kalau bisa ikutan agar kita terlibat. Karena untuk materi teori itu insya Allah udah banyak di Google, udah banyak di YouTube dan sebagainya. Tapi dengan metode ini kita bisa nyelam, kita bisa nyemplung bareng-bareng sehingga bukan hanya tahu, tapi kita merasakan. Gitu, ini yang penting. Oke, siap ya? Kita akan bermain pagi hari ini yang simpel-simpel saja, makanya saya minta siapkan barang-barang, salah satunya botol, ya, tapi jangan diminum, ya, apapun itu, ya. Silahkan cari, ya, mau botol atau apapun. Kalau nggak ada botol, apalah barang apalah yang di pinggir-pinggir. Nggak usah nyari dulu ke tetangga, ya. Oke. Sudah? Bisa diperlihatkan, kalau saya ini ada botol minyak urut kemarin dari Banjarmasin. Oke. Sudah? Ini harus praktek. Soalnya kalau nggak praktek, bingung. Bunda Deni, apa itu? Minyak wangi. Oh, minyak wangi. Oke. Bunda Lia, bawa apa pagi hari ini? Waduh, apa itu? Oke. Bunda Tio, apa itu? Kliknya. Buka supaya ketampuannya baca. Aqua ya? Iya. Oke. Iya, aku. Baik. Nah, Bunda Elok, bawa apa, Bun? Oke, Aqua kosong ya. Oke, udah diminum tadi kayaknya Pak Sahur. Bunda Ima bawa apa, Bun? Botol minum anak. Oh, gelas. Oke. Hai Bunda, kita belajar dari sebuah botol ini. Bentar. Saya nyalakan musik sedikit, mudah-mudahan aman. Baik, silakan botol ini kita timbang-timbang. Oke. Dari tangan kanan ke tangan kiri. Set, set, set. Oke. Sudah? Ada yang keberatan? Dengan botol ini ada yang merasa keberatan?
Ada yang merasa berat? Aduh berat banget. Ada? Tidak. Nggak ada. Oke. Bunda Yuni, Balikpapan, gimana? Botolnya berat, Bun? Nggak berat. Nggak berat ya? Ringan ya? Oke. Bunda Ius, berat, Bun? Wah, cepet banget itu. Wih, sudah terlatih kayaknya. Oke, sekarang ya, dengan botol yang ringan ini, coba kita genggam. Oke, kita genggam, lalu kita pegang terus, sambil tangannya diluruskan ke depan. Ya, 90 derajat. Jangan nyender, kalau bisa jangan nyender. 90 derajat. Nah, ini Mas Yuda, bawa apa, Mas? Oke. Oh, botol PDO. Oke. Jangan digerakkan. Terus, sampai nanti kita udahan, jangan turun. Oke. Hehe. Baik. Ada yang mulai dirasakan sesuatu? Pegel. Udah Husnu, udah mulai merasakan? Yang tadinya botol ini tadi nggak ada berat-beratnya sama sekali. 90 derajat ya, jangan ditekuk. Oke. Ada yang sudah mulai merasakan sesuatu? Coba rasakan di tangan, di lengan, bagaimana rasanya? Gimana, Bun? Betul. Pegel. Udah Husnu Agak berat. gimana? Ada yang sudah mulai merasakan sesuatu? Enggak, Pak. Pegel. Oke, yang off cam saya Husnudon Pegel. juga praktek ya. Pegel. Karena kalau nggak praktek ini sulit. Kamu Dede gimana, Bun? Iya, agak pegel. Pegel. Pegel ya. Rasakan aja pegel itu rasakan. Rasakan aja pegel itu rasakan, nikmati gimana pegelnya. Suruh siapa megang lama-lama. Oke. Rasakan saja. Baik, Bunda Ria, apa yang dirasakan? Pegel. Pegal. Oke, semuanya sudah merasakan pegal? Iya, pegel. Oke, kalau pegal, biar gak pegal harus diapain? Dilepas. Dilepas. Mari kita letakkan ke tempat yang aman. Kita letakkan ke tempat yang aman. Oke. Bunda, barusan kita hanya memegang beberapa menit saja, paling juga 3 menit. Oke, gimana pengalamannya? Gimana pengalamannya? Ada yang mau sharing? Bunda Tio. Iya, Ayah. Bagian lengan atas jadi berat ya, Ayah. Jadi berat. Padahal botolnya kan itu ringan tadi ya. Iya. Angkat beban yang ringan pegel. Oke, Bunda Sofia. Gimana, Bun? Yang ringan aja udah pegel, apalagi yang berat. Yang ringan aja udah pegel, apalagi kita bawa yang berat. Oke, kenapa bisa gitu? Kenapa? Yang ringan, tapi kok lama-lama digenggam, dipegang, itu makin berat. Bunda Husnu, boleh sharing? Kurang jelas, Bun, suaranya. Betulnya. Tapi kok lama-lama saat digenggam tambah berat, tambah pegel. Kira-kira kenapa, Bu? Karena semakin digenggam itu tambah berat itu karena mungkin
kemungkinan dengan bebannya makin bertambah, padahal botolnya kosong. Padahal botolnya kosong. Tempat Oke. megangnya Mbak cuman Yuni. karena tempat megangnya cuman itu aja, tidak pindah ke tempat-tempat ke kiri atau misalnya atau Tadi tidak pindah-pindahin kayak tadi. Kalau pertama pindah-pindahin nggak pegal, Bun ya? kemudian atau dibawa ke bawah, nggak diangkat, nggak diangkat, dibawa aja ke bawah biasa aja cara bawanya, nah itu aman. Tapi karena ini diangkat, Iya. tangan, nah itu. Oke. Baik, terima kasih. Bunda Deni. Ya, kalau saya rasa botol ini sangat ringan. Cuman tumpuan kita hanya pada tangan kanan berfokus pada botol tersebut. Ya seperti kita yang diberikan amanah oleh Allah mengurus anak mungkin ya. Mungkin gambaran saya seperti itu Pak Abi. Mungkin kita berfokus ngurus anak, semakin anak itu besar, ya semakin tumbuh, semakin beban kita semakin berat untuk mengurus anak tersebut. Baik. Jadi, Bunda, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Semuanya benar. Dan mari kita belajar. Menurut Bunda Deni, anak yang asalnya ringan, makin besar, kita merasakan beban yang lebih berat, pegel, lebih pegel. Baik. Terima kasih atas sharingnya, Bunda Deni. Yang lain, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tadi? Bunda Ika, mencoba? Atau Bunda Dewi, apa yang bisa kita pelajari? Dewi. Silakan, Bun. Karena kita didik sendiri gitu kok, seperti kalau anak ya itu terasa berat sekali. Cuma ketika dibagi bebannya seperti tangan yang satu lagi gitu ya dengan pasangan kita, mudah-mudahan lebih ringan. Begitu mungkin Abi. Oke, terima kasih Bunda Dewi. Mas Yuda, gimana Mas? Dari pengalaman itu apa yang bisa diambil pelajarannya? Kalau menurut saya, botol ini ibaratkan mungkin masalah ya Bang ya. Kita genggam sendiri. Kemudian kalau terus kita genggam dalam waktu yang lama, masalah itu akan membuat diri kita mungkin rusak atau hancur ya, mungkin capek dan sebagainya. Berarti menurut saya cara untuk agar diri kita terbebas atau bisa lebih stabil ya, dengan cara meletakkan masalah tersebut, seperti itu Pak. Oke. Menurut Mas Yuda, gambarannya ini masalah. Tadi misalnya kata Bunda Deni ini anak, ya. Terus kata Bunda Dewi ini pengasuhan. Apapun itu masalahnya, ketika kita genggam masuk ke dalam hati, tidak kita lepaskan, mesti genggam, diingat-ingat, ya, rasakan, tidak diletakkan pada solusi, tidak diletakkan lagi ke tempat yang lain, kita genggam, ya, masuk ke dalam jiwa kita, akhirnya lama-lama, walaupun masalah itu kecil, kan semakin membebani jiwa kita. Dan masalah itu sehari itu mungkin tidak satu ya, 2, bisa 5, bisa 10, bisa 100. Dan kalau kita genggam terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang terjadi dengan jiwa kita? Tangan kita aja pegel, yang baru megangin 3 menit, apalagi jiwa kita yang ada di dalam ini. Beratnya seperti berat. Baik. Mr. Jaki, ada insight
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mau nampaknya untuk dari di pagi hari ini saya teringat dengan seorang bijak berkata ya, bahwa masalah itu tidak akan pernah hilang atau masalah itu tidak akan pernah ada selama kita tidak pernah menjadikan itu masalah. Jadi sebetulnya masalah itu akan menjadi sebuah kesempatan yang bagus, akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nabi Allah Muhammad SAW pernah berdoa itu. Dalam doanya itu, Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna min a'immatil muttaqin. Jadi ya Allah, mudahkanlah hal-hal yang sulit. Yassirna lil yusra, mudahkanlah hal-hal yang sulit. Allah pun telah berfirman itu dalam surat Al-Qur'an itu. Inna ma'al usri yusra, di mana pasti ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memohon kepadanya, maka disitulah ada peluang-peluang solusi untuk masalah-masalah kita. Kalau itu tidak pernah kita jadikan masalah, maka tidak akan ada masalah. Itu Kang Denny, maka dilanjut. Amin. Kalau kita menyebutnya ketika masalah itu terus digenggam, tidak disimpan pada tempatnya, kita segera dirilis dan dicarikan solusi, kami menyebutnya itu sampah emosi. Ya. Rasa benci, rasa kesal, rasa marah, rasa lelah, ya. Ketika itu kita genggam, kita simpan di dalam jiwa kita, terus, jadilah tumpukan-tumpukan sampah emosi. Apa yang terjadi ketika tumpukan sampah ini terus menggunung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di rumah kita? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Kotor, bau busuk. Kotor, bau busuk, ya. Nah, saking kotornya, saking baunya, mungkin kita sendiri tidak mau menempati rumah itu kan ya. Sehingga jiwa kita pun seperti itu, ya. Ketika sampah-sampah, tumpukan sampah ini tidak dibersihkan, ada pemicu sedikit saja, anak jatuhin gelas kek, anak misalnya telat sholat kek, anak misalnya nggak ngerjain PR, langsung meledak, das. Nah, maka solusinya bukan anak, solusinya bukan suami, solusinya adalah beresin sampah-sampah yang ada di jiwa kita. Selama itu tidak diberesin, mau pakai jurus parenting apapun, itu akan sulit. Karena pengetahuan kita ketika akan dipraktekkan itu kecepatannya kalah dengan kecepatan emosi kita. Ya. Otak kiri kita sedang mikir apa nih solusinya, sementara otak kanan kita atau otak reptil kita langsung refleks untuk marah, langsung refleks untuk mencubit anak kita, gitu ya. Nah, ayah bunda, hal yang pertama perlu kita pahami atau perlu kita sadari adalah bahwa adanya masalah. Ketika kita menyadari, oh, saya yang bermasalah, saya yang punya masalah, saya yang sedang mengalami sakit, itu dulu. Ya, selama itu tidak disadari, kita terus nunjuk orang lain. Salah suami saya, salah gurunya, salah ustadznya,
salah anak kita, salah tetangga kita, salah pemerintah. Sehingga kita tidak kunjung untuk menemukan solusinya. Jadi sadari dulu masalahnya. Nah, saya ingin mengajak ayah bunda untuk menemukan ya perisai-perisai. Ada yang istilahnya sampah emosi, ada yang menyebutnya perisai, penghalang. Karena tadi kata Ustaz Jaki, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah, untuk menemukan kemudahan, kadang ini tertutup oleh perisai, tertutup oleh sampah-sampah. Makanya solusinya adalah temukan dulu nih, perisai kita di mana, sampah kita di sebelah mana. Oke, apakah di pojokan dapur, apakah di bawah TV, apakah di bawah selimut, kita temukan dulu sampah-sampahnya. Gimana? Mau pagi hari ini saya bantu untuk menemukan itu? Mau. Cuman bertiga yang mau? Mau. Mau ya. Oke, Dalita, kenapa penting untuk ditemukan itu, menemukan perisainya, menemukan sampahnya? Penting Ayah, karena kalau nggak ditemuin gimana mau dibersihin. Bunda Lita bawa sapu, bawa pelan, tapi sampahnya nggak ketemu ya. Yang ngepel yang udah bersih aja, ya terus baunya tetap ada. Tuh. Baik, siapkan alat tulisnya. Kalau bisa jangan di HP ya, kalau bisa ditulis langsung di kertas. Karena ini berkaitan dengan emosi kita, jiwa kita. Saya akan kasih 7 pertanyaan, tidak perlu mikir lama-lama, ya, yang ada di hati, yang ada di pikiran kita, tulis saja. Ini tidak akan di-share ke siapapun, tidak saya suruh upload di Facebook, ya. Tidak akan saya tanya jawabannya. Itu menjadi privasi masing-masing. Nanti setelah acara ini, mungkin mau dibakar, mau disobek, mau dibuang, terserah. Oke? Boleh ditulis namanya langsung, atau kejadiannya langsung, boleh pakai inisial, pakai kode-kode boleh, asal kita ngerti. Paham ya? Nah, ini aman. Bismillah. Kita mulai sekarang. Oke. Ada 7 pertanyaan. Nih, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, musiknya nggak terlalu nutupin suara ya, aman? Aman. Nomor pertama, hal apa yang selalu Anda sesali dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang? Hal apa yang selalu Anda sesali dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang? Mau ada 1 poin, mangga, 2 poin, atau lebih boleh. Oke, santai aja. Ini aman. Tidak perlu terlalu lama berpikir, yang di otak tulis aja. Baik, atau pakai kode-kode juga boleh ya, biar cepat, nggak usah dipanjangin. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Hal apa yang selalu Anda sesali dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang? Oke, lanjut nomor 2 ya. Tuliskan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Nomor 2. Tuliskan pakai kode aja, inisial, misalnya sini. Tidak perlu diceritakan apanya. Kalau memang ayah bunda ngerasa
tetes air mata itu mewakili ekspresi perasaan kita yang sulit kita ucapkan dengan kata-kata. Mungkin kalau ditulis satu tetes air mata itu bisa berapa novel ya, bisa berapa buku. Nomor 3, tuliskan orang-orang yang pernah memiliki masalah atau konflik dengan orang. Tuliskan. Ayah mau diulangi nomor 3. Tuliskan orang-orang yang sedang memiliki masalah atau konflik dengan Anda. Oh, musiknya terlalu kencang Ayah. Nomor 3 belum terdengar. Tuliskan orang-orang yang memiliki masalah atau konflik dengan Anda. Konflik dengan kita. Oke, sudah ya nomor 3. Ayah, kayaknya nomor 2 dan nomor 3 sama ya, hampir sama ya pertanyaannya. Ya, bisa gimana persepsi masing-masing. Mau ditulis lagi nama itu ya boleh ya. Mau yang berbeda juga boleh. Oke, nomor 4, tuliskan orang-orang yang belum Anda penuhi janjinya. Mau itu janji berupa barang atau berupa sesuatu non material. Oke. Tuliskan orang-orang yang belum Anda penuhi janji. Nah, terima kasih Miss Uni. Dituliskan di chat. Oke, sudah. Nomor 5, tuliskan orang-orang yang pernah bersaing dengan Anda. Tuliskan orang-orang yang pernah bersaing dengan Anda. Itu nomor 5. Tuliskan orang-orang yang pernah bersaing dengan Anda. Nomor 6, tuliskan orang-orang yang menginginkan kehancuran buat Anda. Inginnya tuh kita tuh hancur, punya masalah. Dia senang ketika kita susah. Dia susah ketika kita senang. Nomor 7, tuliskan kejadian-kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Kalau lihat ini tuh ingat, kalau lihat sesuatu ingat, dengar sesuatu, wah ingat lagi. Tuliskan kejadian-kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Silahkan direview lagi dari atas, barangkali mau ditambah-tambahkan. Saya kasih waktu. Ketinggali kacamata. Direview lagi, mau ditambah-tambahin juga boleh. Ya. Silakan dibaca lagi, diulang lagi, barangkali mau ditambahin.
tulisin cepet ya, tadi ada yang ketinggalan. Nomor 1, hal apa yang selalu Anda sesali dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang. Nomor 2, tuliskan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Nomor 3, tuliskan orang-orang yang sedang memiliki atau telah memiliki masalah atau konflik dengan Anda. Nomor 4, tuliskan orang-orang yang belum dipenuhi janjinya. Oke. Nomor 5, tuliskan orang-orang yang pernah bersaing dengan Anda. Nomor 6, tuliskan orang-orang yang menginginkan kehancuran buat Anda. Nomor 7, tuliskan kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Oke. Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah. Baik. Ada yang dituliskan, Nah Bunda? Sudah. Ada. Baik. Kalau teman-teman, ayah bunda menuliskan sesuatu, ya, nomor 5 dan nomor 6 kurang jelas, boleh dilihat di chatnya ya. Miss Uni udah share di chat. Baik. Sebetulnya yang dituliskan itu adalah perisai-perisai diri Anda dan juga sampah-sampah emosinya. Jadi, saya ucapkan selamat bagi Bunda yang sudah menemukan perisai dan sampah emosinya. Oke, kenapa saya ucapkan selamat? Ya akhirnya yang tadi Bunda Lita ucapkan, temuin dulu sampahnya, ya ketemu. Inilah sampah yang selama ini kita genggam, ya, yang selama ini kita pegang terus, tidak segera kita simpan kepada tempatnya. Akhirnya kita pegal, mengingat-ingat terus nama itu, mengingat-ingat terus kejadian itu. Akhirnya kita capek, pegal, lelah. Akhirnya nggak beres-beres, merasa berat jiwanya. Nah, yang nomor 1 itu, yang sering disesali di masa lalu itu adalah dosa masa lalu yang ingin kita ubah. Ya. Kita masih punya dosa yang mungkin belum sempat kita taubati. Kita masih nyesel melakukan itu, sampai melakukan itu. Mungkin walaupun kita udah taubati, kita masih punya penyesalan. Ya, kenapa sampai saya terlibat dosa itu? Akui saja. Tidak apa-apa, nanti kita akan cari solusinya. Tidak perlu defend, tidak perlu blaming, ya, menyalahkan, atau tidak perlu excuse, mencari-cari alasan, kan karena si ini, kan karena si ini, kan gara-gara si ini. Tidak perlu. Akui saja, ini adalah perisai saya, ini adalah dosa saya. Oke, gimana solusinya nanti? Ya, kan ini baru sesi pertama. Oke. Yang kedua, orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Ketika Anda masih ingat orang-orang ini, artinya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita masih ada rasa dendam. Itu sampahnya. Dendam. Ada suatu dendam yang belum kita selesaikan, belum kita tunaikan. Orang yang didendami oleh kita mungkin nggak ngerasa. Ya. Mungkin dia fine-fine aja. Ya, baik-baik saja. Tapi kitanya makin lama bertahun-tahun makin berat. Oke. Nomor 3, orang-orang yang memiliki masalah atau konflik. Ketika kita masih ingat orang-orang yang punya masalah dengan kita, artinya ada kemarahan di dalam hati kita.
yang belum selesai. Oke, ada rasa marah. Yang keempat, ketika kita masih ingat dengan janji-janji yang belum tertunaikan, artinya ada rasa takut, ada rasa kecewa. Ya, kenapa sampai belum beres amanah ini atau janji ini? Oke, yang nomor 5, ketika kita merasa ada orang yang sedang bersaing, artinya ada rasa iri dan dengki di dalam hati kita. Oke, itu salah satu sampahnya. Nomor 6, ketika kita menganggap orang lain tuh ingin ngehancurin diri kita, ya, artinya kita sedang merasa putus asa. Kita ngerasa putus asa, nggak ada jalan lain, akhirnya kita nyalahin, dia mah senang saya teh hancur, senang saya teh rugi. Oke, nomor 7 terakhir, kejadian buruk yang sering menghantui Anda, artinya itu ada luka batin atau trauma. Nah, saya ucapkan selamat buat ayah bunda yang sudah menemukan sampahnya, sudah menemukan perisai diri. Gimana Bunda Deni? Ya, setelah ada ini tadi, baru terasa introspeksi diri ya. Mungkin selama ini sampah yang ada ini terlalu banyak ini, Ayah. Tapi setelah kita berpikir lagi, flashback lagi, masalah itu muncul kalau terlalu dipikirkan, terlalu membebani dan mengakibatkan kita masih ada dendam simpan di dalam hati kita. Kalau untuk luka batin ya sih nggak terlalu, karena kejadian buruk itu nggak terlalu terulang, karena ya dengan cara kita mengisi sering istighfar atau sholat atau minta petunjuk, mohon ampun kalau kiranya selama ini berdendam juga tidak ada gunanya, ya alhamdulillah bisa terlewati Ayah. Pernah merasakan itu, tapi ya untuk poin 7 nggak sampai ke situ Pak Ayah. Nah, karena ya alhamdulillah bekal dari orang tua, jangan sampai dendam berlarut-larut, karena tidak baik juga terlalu lama dendam. Mungkin lebih baik melupakan dan saling memaafkan. Mungkin itu Ayah. Terima kasih Bunda Deni. Ya, terkadang di mulut kita memang kita sudah memaafkan. Saya yakin ya, sudah memaafkan orang-orang ini. Tapi kita nggak tahu jiwa kita apakah sudah memaafkan atau belum. Gitu. Apakah sudah ikhlas atau belum. Kalau kita masih ingat, ya, bahkan kita merasakan sesuatu, artinya di dalam jiwa kita, dalam bawah sadar ini masih merasakan dendam tersebut. Nah, maka kadang solusi kita adalah mengalihkan fokus. Udahlah, bikin kegiatan ini atau ngapain. Akhirnya ini nggak diberes-beresin. Hanya tadi memindah-mindahkan aja. Pegel di kanan ke kiri, pegel di kiri di kanan. Dipindah-pindah aja. Bukan kita simpan, kita rilis, forget, forgiveness. Nah, nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan belajar release, forget, forgiveness. Release, ungkapkan, buka itu, ya, penyakitnya kita buka, forget, lupakan, forgiveness, maafkan. Tinggal udah. Gimana Bunda Deni? Yang seperti Ayah bilang tadi, ya kita rilis, kita coba duduk bareng gitu, sudah pernah ya. Ayo kita saling, saya nggak suka loh sama kamu begini gitu. Tapi berulang lagi, ulang lagi. Kita sudah mengutarakan kita gini, yuk kita ini udah dewasa, saling begini. Gimana lah biar jangan ada masalah. Jadi kamu nggak baik seperti ini. Kalau menurut saya begini. Tapi untuk kedepannya masih terulang lagi Ayah. Itu perasaannya gimana Bunda Deni ketika dia ngulang lagi? Diam.
hanya diam. Yang dirasakan apa ketika diam itu? Ya diam, yang dirasa ya mungkin ya memang sih kita ini nggak bisa menyamakan persepsi diri kita dengan orang lain. Tapi kan kita sudah mencoba, berusaha, oh gini loh, kita mengarahkan cara yang tidak baik ini begini. Tapi kalau seandainya masih nggak mau ngikut ini kita ya, namanya kan kita sudah memberi masukan tersebut, tapi ya orang tersebut tidak mau menerimanya gitu. Dan berulang lagi, dan berulang lagi gitu. Apa yang dirasakan? Capek atau Lelah, kecewa? kecewa. Lelah. Oke. Terima kasih Bunda Reni atas sharingnya. Bunda Lita, apa yang sedang dirasakan? Apa yang sedang dipikirkan? Nggak komen lah ya. Kenapa, Bun? Susah ya dideskripsikan. Nggak apa-apa. Saking susah dideskripsikan, yaitu karena kata-kata manusia ini, ya, kalimat atau kata-kata yang ada di mulut kita ini kan terbatas, betul kan? Kadang emosi ini tidak terwakili oleh kata-kata. Makanya ada orang membuat lagu, ada orang membuat puisi gitu kan ya. Ada orang yang mengekspresikannya misalnya lewat karya atau apa. Karena perasaan yang ada di jiwa ini disebut tadi kecewa, sangat kecewa ya, mungkin beribu-ribu kali kecewa, disebut misalnya lelah, ya kurang mewakili apa, tidak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan itu. Makanya Bunda Lita, apa kira-kira bingung? Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Baik, Ustaz Zaki, ada yang mau di-sharingkan tentang hati ini? Saya menukilkan sebuah hadis ya, rawahunya Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramur rizqa bi dzambi yusibuhu. Bahwa seorang hamba terhalang rizkinya sebabkan dosa yang sudah dia perbuat. Rizki itu bentuknya banyak, tidak harus berupa uang, ya, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kenikmatan, bisa berupa apa saja. Kadangkala itu terhalang, terperisaikan dari bahasa Kang Deni, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Maka manusia memang tidak bisa lepas dari dosa. Manusia penuh dengan dosa. Akan tetapi ketika kita mau memaafkan, ketika kita mau bertaubat, insya Allah pasti rezeki apapun itu akan selalu hadir dalam diri kita. Semoga kita selalu diampuni dosa-dosa oleh Allah. Amin. Silakan. Saya mau menambahkan, kan rezeki itu banyak ya. Pintu rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya saldo ya, tapi anak-anak yang soli, anak-anak yang mudah diarahkan, pasangan yang solihah, terus teman bergaul yang soli, terus juga rezeki ilmu, terus rezeki sosial, rezeki kesehatan, rezeki keluarga. Nah, nanti insya Allah di mentoring selanjutnya ada 8 sisi kehidupan. Nah, ini yang akan kita ukur. Nah, rezeki kita yang tadi disampaikan Pak Ustadz Zaki ini, sebelah mana kurangnya. Gitu. Nah, kalau yang dalil itu, Mas Zaki, yang ada gumpalan daging, apabila baik daging ini, itu kayak gimana? Ya, dalam sebuah hadis itu, di dalam tubuh kita itu ada namanya qalbun, ya kan? Kalau di hadis diriwayatkan redaksinya mudghah. Mudghah itu ya segumpal daging.
artinya hati. Idza soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ketika hati ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Ketika hati ini rusak, hati ini jelek, maka seluruh tubuh akan rusak. Seluruh tubuh akan jelek. Jadi ini sangat mempengaruhi diri kita. Maka ada istilah tombo ati, obat hati. Ya, ada baca Quran sak maknanya, termasuk zikir malam, termasuk bergaul dengan orang-orang solih. Pagi hari ini kita bergaul dengan orang-orang solih. Mudah-mudahan ini jadi circle solihah, circle Amin. solih wa solihah. Jadi lingkaran-lingkaran yang baik bisa bermanfaat buat kita dan bertambah rezeki kita. Amin. Maka Kang Denny. Oke. Nah, saya nambahin, kadang kita belajar itu tentang otak, ya, tentang pengetahuan, ya. Saya tahu ini, tahu itu, cuma tahu. Nah, yang kita bawa ini, bagaimana kita tadi melatih hati. Kadang kita melatih otak, melatih otot, itu sering, di sekolah sering, di kuliahan sering. Tapi ada yang kurang diajarkan di pendidikan kita adalah melatih hati, olah rasa. Olahraga itu banyak, sering. Olah pikir juga sering, ya, dengan mata pelajaran yang seabad. Tapi olah hati ini jarang. Nah, makanya metode kita bukan hanya menggurui, bukan hanya menceramahi, tapi bagaimana agar ilmu yang sudah ada ini masuk ke dalam hati nurani, ke sanubari, ya, sehingga bisa dirasakan dan bisa berdampak pada kehidupan kita. Makanya kita punya metode khusus namanya play healing. Atau ada nanti play renting. Dengan bermain, kita bisa merasakan, punya pengalaman, sehingga hati kita yang belajar. Bukan hanya mulut, bukan hanya otak, tapi hati. Nah, insya Allah 10 sesi ke depan, insya Allah kita akan belajar mengolah hati ini, fokus membereskan sampah-sampah dan perisai yang sudah kita temukan hari ini. Oke, siap belajar sampai akhir? Insya Allah Siap siap. belajar, Bunda Sofia, Bunda Usno, Bunda Lia? Insya Allah siap. Oke, sengaja kita desain, ya, belajar kita pelan-pelan. Enggak satu hari full bread, ya. Kita pelan-pelan 2 hari sekali, itu pun hanya 1 jam. Nanti banyaknya di mana? Banyaknya di prakteknya. Nah, setelah sesi ini, kita kasih home fun. Apa home fun ini? Home fun ini adalah praktek yang harus dikerjakan selama 2 hari ke depan. Karena yang penting ini prakteknya. Nanti akan kita refleksi di pertemuan berikutnya. Nah, home fun kali ini adalah extreme giving. Ya. Bagaimana kita praktek memberikan sesuatu yang jarang atau belum pernah kita lakukan. Extreme giving. Memberi se-ekstrim mungkin. Nanti setelah memberi ini, silahkan kita bisa sharing apa yang kita rasakan setelah kita extreme giving. Oke, saya nggak akan kupas di sini, nanti di sesi 2 akan kita temukan rahasia dari giving ini seperti apa. Dan apa hubungannya dengan tadi, perisai-perisai tadi. Apa hubungannya dengan tadi, dengan sampah-sampah ini. Ketika sampah-sampah ini banyak, dan kita praktek extreme giving, insya Allah akan lebih mudah untuk kita bereskan. Oke? Sampai di sini, apa yang dirasakan dari sesi pertama ini? Silakan, ada yang mau sharing? Bunda Lia, boleh? Atau Bunda Ria dulu, Bunda Ria. Gimana, Bu? Dari yang perisai tadi Ayah sebutkan, ada beberapa yang memang tidak saya tuliskan. Saya berusaha
mengulik apa pertanyaannya, tapi ternyata memang tidak muncul. Entah ini baik atau tidak, saya juga tidak begitu paham, tapi ada sisi positif yang saya dapati bahwa mudah-mudahan hati saya masih dijaga untuk berhusnuzon, tidak contoh misalnya tadi saya meminta untuk tuliskan orang yang memiliki masalah atau konflik, saya berusaha untuk mencari tapi tidak ketemu. Ya. Kamu lalu di beberapa perisai ada poin yang lebih banyak saya tuliskan. Ternyata saya menemukan hal-hal dalam diri saya, ternyata masih ada luka batin yang perlu saya perbaiki. Itu mungkin. Oke. Gimana perasaannya setelah satu sesi ini? Perasaannya kembali menilai diri, dan ada gambaran untuk bagaimana saya menemukan arah biar saya bisa lebih menerima diri saya sendiri. Baik. Oke. Kenapa penting tadi Bunda, misalnya ada luka batin, kenapa penting itu harus dibereskan? Dan kalau nggak dibereskan, apa yang terjadi? Agar saya merasa selesai dan tidak ada apa ya, ya bersih saja gitu, tidak punya hal-hal yang unek-unek di dalam lagi gitu. Saya sudah menerima apapun yang pernah terjadi, dan mungkin ke depannya mungkin saya akan lebih menerima juga apa yang akan terjadi. Kira-kira ada efeknya nggak, Bun, ketika itu udah beres, ke anak-anak kita, ada efeknya nggak? Oh, pasti. Insya Allah pasti ada efeknya. Gimana kira-kira efeknya? Kalau itu beres, semuanya selesai, kira-kira dampak ke anak-anak seperti apa? Saya akan lebih tenang, insya Allah bisa lebih tenang, insya Allah lebih bahagia membersamai kehidupan bersama keluarga. Oke, terima kasih Bunda Ria. Saya ke Makassar dulu, ke Sulawesi. Mbak Miftah. Gimana? Iya, Pak. Dari pelajaran ini, dari sesi pertama, apa yang dirasakan? Alhamdulillah saya semakin belajar lagi untuk ternyata menyimpan dendam itu tidak bagus ya. Itu akan menyimpan trauma untuk masa lalu. Terus juga Terus ya dari ketujuh angka itu ternyata perisai-perisai itu baru terungkap sekarang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu aja sih, Pak. Mungkin. Lalu selanjutnya apa yang mau dilakukan? Insya Allah akan lebih memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, Pak. Oke. Udah bisa caranya? Belum, Pak. Oh, belum. Jadi kalau belum bisa gimana? Ya belajar dulu, Pak, sama ahlinya. Baik. Bapak. Baik. Saya pun demikian. Sebetulnya sama ya. Dulu kan saya pemarah ya, sangat pemarah. Anak-anak saya sering dimasukin ke kamar mandi, dikunci dari dalam ya. Terus dibentak dan lain-lain, sama istri pun sama ya, sering berantem dan lain-lain. Ya saya waktu itu yang menyalahkan aja ya, menyalahkan istrinya nggak benar, nggak ngerti, anak-anaknya bandel dan lain-lain. Nah ternyata masalahnya itu, saya baru ketemu di umur-umur 30-an ke sini, udah punya anak 3 kalau nggak salah. Nah ketika itu diberesin ya, ternyata inner child saya banyak masalah, ya sampah-sampah banyak ya, itu yang ditulisin semua ada. Nah, setelah itu diberesin ya sedikit-sedikit, walaupun tidak langsung 180 derajat, tapi itu membuat diri saya lebih baik lagi ya.
terus emosinya gampang diredam, yang nggak gampang pecah, ya. Sehingga anak-anak pun ya secara otomatis lebih mudah diarahkan, nggak usah banyak ngomong, mereka sholat sendiri, terus beberes sendiri, ngingetin juga jadi lebih tenang, nggak harus dengan bentakan. Oh ternyata ini dampaknya kalau si sampah dan perisai ini itu dibereskan. Dan tadi betul kata Ustadz Jaki, rezeki pun mengalir secara otomatis ya. Rezeki pun datang secara sendirinya. Kalau dulu perasaan tuh wah nyari rezeki teh capek ya, dari pagi sampai pagi lagi, kadang ninggalin anak-anak. Ya, ternyata hanya lewat aja ya, hanya lewat aja. Nah, ketika ini udah dibereskan, jadi gambarannya kayak kita punya pipa air yang ngalir ke rumah kita, itu di tengah pipanya ada sampah, mampet ya, mampet. Ketika yang mampet ini kita bereskan ya, kita hancurkan, sehingga air itu kan ngalirnya deras. Nah, itulah gambarannya. Sehingga walaupun misalnya di rumah aja, alhamdulillah rezeki itu datang dengan sendirinya, nggak panik dan sekhawatir dulu ya, lebih enjoy ya, menikmati hidup, lebih tenang, akhirnya ngaruh juga ke anak-anak, ngaruh ke pasangan. Nah, insya Allah 10 sesi ke depan kita akan belajar banyak ya, nanti akan saya share di grup materi-materinya yang luar biasa. Saya pun dapat ini dari guru-guru saya. Nah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat ayah bunda semua. Nah, nanti kalau misalnya mau melanjutkan episode 2 sampai 10, silakan hubungi orang yang ngajakin ayah bunda ke sini. Ya, oh saya diajakin nih yang sesi pertama ini oleh si A, ya tanyain gimana caranya dan gimana cara dapat voucher diskonnya gitu ya. Kita siapin khusus yang datang hari ini, pagi hari ini kita kasih voucher potongan, lumayan potongannya ya. Nah mungkin itu ayah bunda, mungkin kita buka satu pertanyaan aja ya Miss Uni ya. Boleh ayah, satu pertanyaan untuk ayah bunda, boleh raise hand? Oke, ini langsung Bunda Miftah, silakan Bunda. Baik Pak. Maaf, ini tadi saya barusan masuk. Gak apa-apa Bunda Sunik, nanti saya kirim rekamannya. Ya, ini ada rekamannya ya. Insya Allah nanti kita share rekamannya, jadi bisa ditonton ulang setelah acara selesai. Silakan Bunda Miftah, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, pertanyaan saya simpel, pasti untuk menerapkan yang Bapak bilang itu pasti butuh waktu yang lama, sedangkan Bapak saja sudah 30 tahun lebih baru bisa menerapkan hal itu. Sedangkan emosi umur 21 ke atas kan beda dengan emosi yang sudah 30 tahun ke atas. Itu kan lebih baik pasti yang sudah lebih tua lah, pasti karena pengalamannya juga sudah lebih banyak dan experience-nya juga sudah lebih lama. Nah, terus pertanyaan saya mungkin apakah kami orang-orang yang generasi Z, Gen Z bisa menerapkan hal itu ataupun generasi Alpha yang sekarang bisa menerapkan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Baik Pak, alhamdulillah jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi bukan beresnya selama 30 tahun, bukan. Saya baru nemuin sampahnya ya. Kalau Mbak Miftah nemuin sampahnya di umur sekarang kan, 20-an. Kalau saya baru nemuinnya aja masalahnya di umur 30 gitu. Nah, justru saya tuh nyesel, kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu? Saya umur 20-an atau saya belasan tahun ya. Makanya beruntunglah kepada Mbak Miftah atau teman-teman Mas Yuda misalnya yang bisa menemukan ini sedini mungkin. Ya, jadi tumpukan sampahnya nggak terlalu banyak. Justru ketika kita udah lanjut, sampahnya udah terlalu banyak ya. Sehingga mau beresinnya bingung yang mana dulu ya.
Nah, alhamdulillah ya, maksud saya tidak butuh waktu agak lama itu bukan sampai 30 tahun. Yang mudah-mudahan dengan keajaiban bulan Ramadan, dengan keajaiban subuh, mudah-mudahan dalam 1 bulan pun minimal kita sudah menyelesaikan, mungkin setengahnya juga udah luar biasa. Ya, kemarin dari Banjarmasin ya, ada di sini enggak? Nah, alhamdulillah kemarin pas di Banjarmasin konsultasi pribadi dengan saya selama 2 jam, yang asalnya level kebahagiaannya tuh 0. Gimana sih level kebahagiaan 0 coba? Pinginnya tuh bunuh diri gitu kan ya. Nggak punya harapan lagi, hopeless. Nah, setelah sesi konsultasi pertama, alhamdulillah bisa naik level kebahagiaannya jadi 2,5 katanya. Nah, kemarin setelah 2 minggu ya mempraktekkan ini, alhamdulillah naik lagi katanya. Level kebahagiaannya 5. Itu kan udah luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya kita juga bisa merasakan itu dengan keajaiban Ramadan. Mungkin Ustaz Zaki bisa memberikan insight dengan Ramadan ini, bisa nggak kira-kira untuk mempercepat itu? Pasti bisa ketika kita mau, sebab kuncinya adalah mau. Kuncinya adalah mau. Allah sudah mengobrol barokah ya, mengobrol ampunan, mengobrol pahala, mengobrol segalanya di bulan Ramadan. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan dilewatkan barang sedikit pun. Termasuk subuh kali ini pun Allah mendoakan khusus kan, mendoakan khusus Allahumma barik fi bukuri ummati. Jadi Allah barokahkanlah, berikanlah barokah kepada paginya umatku. Jadi orang-orang yang beraktivitas di pagi hari, apalagi kita di sini dalam rangka belajar, ta'alim, ya, belajar, mencari ilmu, maka pasti banyak barokahnya. Semangat. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Wow, keren. Wow, keren. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menemukan akar masalahnya, sumber sampahnya, perisainya, tinggal insya Allah selama 10 sesi ke depan kita bereskan perlahan-lahan satu persatu. Insya Allah kita ketemu lagi berarti hari Jumat di episode kedua ya. Nanti saya akan tanya bagaimana praktek dari extreme giving-nya, memberi yang lebih. Yang biasanya misalnya saya juga sering beli sodako dan memberi sodako dan lain-lain, yang lebih dari itu. Memberi itu bukan hanya dengan uang saja. Misalnya saya berbagi sharing buku misalnya, saya sharing postingan yang kecil-kecil ya, saya kasih makanan untuk buka puasa misalnya, saya kasih yang biasanya 1 piring, 2 piring. Nah, silakan praktek itu, nanti akan kita refleksi, akan saya tanyakan di sesi kedua. Mudah-mudahan perisai-perisai itu lambat laun di bulan ini juga selesai. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semangat ya. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Inna ma'al usri yusra. Asal kuncinya kita mau dan semangat. Apapun resiko yang akan dihadapi. Terima kasih, saya kembalikan ke Miss Uni. Terima kasih Ayah. Wow, keren. Wow, keren. Ya, luar biasa sekali ilmunya. Insya Allah bermanfaat. Tadi bisa ini ya, nanti hasil dari hari ini bisa dibuatkan resume sedikit yang ayah bundanya aktif di media sosial, mungkin bisa jadi sharing ya, gitu. Nah, untuk hari ini. Jadi healing itu bukan melarikan diri, bukan pula melampiaskan ya, tapi healing itu merupakan jalan tengah nih dalam menemui dan mengakui perasaan, tapi tidak hanyut terseret perasaan. Nah, pada pagi hari ini tadi kita sudah mengenal nih perisai-perisai diri kita, dan ini memang perjalanannya bukan perjalanan mudah ya, dan perjalanan cepat, tapi merupakan sebuah perjalanan yang tiada akhir. Jadi tidak apa-apa, hari ini kita baru mengetahui emosi-emosi yang ada dalam diri kita, pada hari ini kita baru mengetahui perisai-perisai yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak terlambat sama sekali ya ayah bunda ya, gitu. Jadi wah ini usianya 54 tahun, aku baru menyadari ternyata ini yang menjadi sumber tidak kebahagiaan, gitu ya.
jangan khawatir, kita akan berproses bersama-sama dan luar biasa saya apresiasi sekali ya Ayah Bunda yang masih stay sampai ini jam sekarang ya. Dan alhamdulillah kita akan memasuki di materi yang kedua yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Dr. CDT Bapak Abdullah Zaki SSM. Insyaallah hari Jumat, Miss. Kenapa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Biar penasaran. Kenapa? Ayah? Biar penasaran. Oh, biar penasaran. Nah, ya saya baru tadi kan nyebutin profesional fasilitator play. Ini kira-kira siapa? Bikin penasaran. Jadi Ayah Bunda semuanya nanti boleh kembali lagi di sesi selanjutnya. Insya Allah kita ketemu di hari kedua, di sesi kedua insya Allah hari Jumat. Boleh nanti dihubungin rekan-rekannya dan nanti ditanyakan ya tadi siapa yang ngajaknya biar nanti dapat benefit-benefit lain yang dipersembahkan oleh fundraising dan juga dari Ayah Abatasa. Baik Ayah, oke. Gimana Ayah Bunda semuanya untuk materi hari ini? Saya mau tanya satu ya Ayah ya. Saya mau tanya satu orang. Kira-kira ini yang sudah senyum-senyum siapa ya? Oh, Bunda Deni ini. Bunda Deni senyum gimana nih pada pagi hari ini setelah mendapatkan insight dari Ayah? Baik, makasih Uni. Ya alhamdulillah setelah ada kegiatan kita pagi hari ini banyak sekali yang kita dapat ya. Salah satunya kita mengetahui ada permasalahan perisai-perisai yang ada di dalam diri kita. Dengan kita setelah mengetahui perisai-perisai ini, permasalahan ini, ya agak longgar lah hati ini agak apa ya nggak bisa disarain benar. Jadi lebih plong gitu loh. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan hari ini, perisai yang ada di diri saya pribadi, alhamdulillah lepas semua gitu. Jadi longgar, jadi nggak ada beban pikiran lagi. Mudah-mudahan ya tidak kan tadi dibilang Ayah kalau seandainya kalau kita ada permasalahan itu berefek kepada anak-anak dan keluarga. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini kok setelah saya mengetahui perisai permasalahan yang ada di dalam diri saya lebih plong gitu. Jadi lebih ceria, lebih bahagia lagi gitu. Terima kasih. Amin, luar biasa. Terima kasih Bunda Deni ya. Berarti efeknya luar biasa ya Ayah ya. Efek dari pengabaian emosi juga luar biasa. Efek dari kita menemukan emosi itu sendiri juga luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa mengindahkan yang sebenarnya itu tidak wajar ya. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah berproses nih satu langkah lebih baik ya untuk di hari kemudian. Selain Bunda Deni mungkin kita ke Ayah Yuda Wahyudi. Boleh Ayah? Kira-kira gimana nih insight dari Ayah pada pagi hari ini? Mungkin ya satu hal yang bisa saya ambil di sini bahwa masalah yang ada di dalam diri kita itu kalau cara untuk mengeluarkannya adalah dengan kita lebih mungkin bisa berpikir positif lagi. Kemudian ibaratkan masalah itu kan air putih yang terkena kotoran gitu ya. Kemudian bagaimana cara membersihkannya berarti ya kalau menurut saya ya harus dengan mengisi diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan ya. Mengisi kebaikan-kebaikan, beramal solih ya, berzikir dan lain sebagainya sehingga kotoran yang ada di dalam diri kita itu dengan sendirinya bisa tertutupi atau bisa terluapkan dengan cara kita berbuat kebaikan-kebaikan tadi gitu ya. Baik, terima kasih Ayah Yuda. Ini di sini semuanya Ayah Bunda semuanya ya sudah berkeluarga ya atau ada yang masih akang dan teteh? Saya belum, saya masih berjaga. Luar biasa loh Ayah Yuda ya. Meskipun belum berkeluarga tapi sudah mau berproses ya. Ini sebagai bekal nanti untuk berkeluarga ya memang harus menyadari diri kita, harus sadar potensi yang ada dalam diri kita ya. Luar biasa sekali. Apresiasi yang sebesar-besarnya nih untuk Ayah Bunda, Akang Teteh, Mas Mbak ya. Yang sekarang sedang mencari mungkin ya Yuda setelah mengikuti kegiatan ini full 10 hari nanti ke depan 10 sesi insya Allah mendapatkan jodoh yang baik ya yang bisa membersamai Ayah Yuda. Amin. Bukan ayah dong ya Mas.
Baik, terima kasih banyak. Boleh on cam semuanya, kita akan mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini ya. Kita akan share nanti di Instagram ya. Nah, Ayah Bunda boleh ya ikut juga sharing kegiatan pada hari ini yang aktif di media sosial, Instagram, TikTok ya, Facebook, Twitter, apalagi banyak sekali ya media-media sosial lainnya. Boleh nanti di-share resume pada hari ini biar tidak hanya kita yang menerima manfaat pada pagi hari ini, tapi juga teman-teman lainnya ya, teman-teman online kita. Baik, semuanya boleh on cam. Kita akan melakukan, ini ada 2 slide ya Ayah ya, 1 slide-nya kita akan lakukan 2 sesi. Jadi kita akan ada 4 kali tag, boleh semuanya di on cam kan. Nah, ini siap-siap aja ya 4 kali tag ya, karena saya tidak tahu nih di slide berapa Ayah Bunda ya. Siap-siap semuanya. Ini Ayah atau saya yang screen? Ayah. Miss Uni aja. Oke, siap. Siap semuanya. Boleh gaya terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke, slide selanjutnya bersiap. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya. Ya, jadi jangan sampai diabaikan ketika kita ada masalah, mau besar mau kecil masalahnya tetap harus diselesaikan dan dicari solusinya. Ya. Dan Ayah Bunda, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah berproses dan berlapang hati pada pagi hari ini. Langkah pada hari ini yang kita lakukan ini sudah sangat tepat sekali. Ya, yang kita ambil pada pagi hari ini sudah sangat benar. Tetaplah tumbuh meski sering runtuh. Ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Wow, keren. Wow, keren. Ya, bahwa pada pagi hari ini belajar adalah proses untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah mudahkan setiap urusannya dan uraikan semua permasalahan kita pada pagi hari ini, esok dan selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk Ayah Abatasa sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Ustaz Zaki sudah berbagi hari ini, dan kita akan nantikan di sesi yang kedua insya Allah hari Jumat. Jangan lupa tugasnya tadi. Apa tugasnya? Ya. Jadi jangan lupa, dan insya Allah nanti pantengin terus ya informasi-informasi dari konferensi. Insya Allah bukan hanya dengan Ustaz Zaki dan juga Ayah Abatasa, insya Allah kita hadirkan pemateri lain yang luar biasa yang insya Allah membersamai proses kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ayah Bunda, apresiasi yang sebesar-besarnya. Boleh sekali lagi kita wow keren ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih, saya Uni mengucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Sampai bertemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.